Tia TV dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bertemu kembali dalam acara Hasanah Islami yang dibungkus dalam bentuk dialog dengan tema pengabdian pada masyarakat dalam perspektif geografi yang bernuansa Islami. Pemirsa TAPV, Indonesia amat kaya dengan sumber daya alam, tapi juga sangat rentan dengan berbagai bencana. Dan bahkan orang bisa menyebut Indonesia sebagai laboratorium bencana. Mulai dari kekeringan di saat kemarau, sampai pada banjir dan tanah longsor di musim penghujan dan juga bencana-bencana yang lain. Kali ini khusus kita berbincang tentang bencana kekeringan dan bagaimana peran geograf dalam merespon bencana tersebut. Tentu sebagai seorang muslim kita terinspirasi oleh firman Allah yang bunyinya Inna rahmatullah qaribum minal muhlisin. Jadi Allah itu akan dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Para pemirsa, telah hadir di tengah kita narasumber dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Dr. Kuswaji Dwi Priyono MSI. Ya, beliau akademisi yang sangat concern terhadap kejadian bencana, dosen mata kuliah geomorfologi kebencanaan dan aktif melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan beberapa kali telah mendapatkan hibah dari Dikti. Kompetensi beliau, Pak Kuswaji ini adalah S1 dari Fakultas Geografi UGM, jurusan geomorfologi, S2 dan S3 juga dalam fakultas yang sama dengan fokus pada bencana. Disertasi S3-nya diselesaikan di dua negara, yaitu di Indonesia dan Austria. Selamat sore Pak Kuswaji. Ya. Sebagai seorang geograf tentu Bapak bisa jelaskan dulu sebelum kita pada topik kekeringan di dataran daerah karst tentang bentang geografi di dunia itu sebetulnya ada berapa bentuknya dan bagaimana karakteristiknya Pak Kus. Ya. Terima kasih Pak Pri dan pemirsa yang saya banggakan. Di dunia ini ada 10 bentang lahan. Jadi yang 10 itu yang pertama adalah bentang lahan tektonik dari peristiwa gempa bumi, kemudian ada pegunungan dan perbukitan yang kemudian ada bentukan patahan dan lipatan. Yang kedua adalah bentang lahan vulkanik. Yang ketiga adalah bentang lahan marin dari aktivitas gelombang. Yang tadi yang nomor 2 vulkanik itu dari peristiwa magma yang keluar, yang kemudian diawali dari peristiwa erupsi yang kemudian menyebabkan kebencanaan gunung api. Yang ketiga tadi yang marin gelombang, ya, dari kekuatan tenaga gelombang bisa menyebabkan kebencanaan yang terkait dengan abrasi. Kemudian yang keempat fluvial, bentang lahan fluvial. Ini terutama bentang lahan yang ada di daerah sekitar sungai besar yang kemudian ada kebencanaan banjir. Yang kelima adalah bentang lahan solusional Pak Pri. Ya, ini daerah karst yang tadi disebutkan ini adalah terkenal dengan kebencanaan kekeringan. Dan selanjutnya ada bentang lahan denudasional, bentang lahan di daerah perbukitan atau pegunungan yang rawan terhadap peristiwa longsor lahan. Dan bentang lahan angin, eulin, ya, kitanya luasan sempit. Dan yang selanjutnya bentang lahan organik dan bentang lahan dari aktivitas manusia, antropogenik, yakni kegiatan penambangan yang kemudian menyebabkan permasalahan-permasalahan lingkungan. Itu yang ada di. Jadi dari 10 bentang lahan yang ada di dunia itu Indonesia punya berapa? Punya 9. Alhamdulillah, luar biasa.
Oke Pak Kus, kita lanjutkan. Kita ingin berusaha untuk menukik ya ke satu bentang lahan yang kita punya cukup luas. Kalau nggak salah ada 13.000 ya, luasnya sekitar 13.000 km persegi ya, di kawasan Kars, Gunungan Sewu yang membentang Jawa, ada Bali, bahkan di Sulawesi juga ada ya. Itu Kars itu ada Papua. di Papua. Jadi ini Pak Gus, jadi itu kan ada hal yang spesifik terhadap bentang lahan yang Kars itu ya, terutama bencana kekeringan di musim kemarau. Nah, coba Bapak mungkin bisa deskripsikan bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian juga begini Pak Gus, karena itu adalah sumber daya alam ya, tentu kita seharusnya memperlakukan daerah Kars itu dengan cara-cara yang sangat spesifik juga ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana bisa terjadi kekeringan dan juga bagaimana kita memperlakukan bentang alam tersebut supaya lestari ya. Terima kasih Pak Pri. Jadi bentang lahan yang tadi saya sebutkan merupakan salah satu dari 10 bentang lahan, itu mempunyai karakteristik yang kemudian dikenal sebagai kawasan solusional, kawasan pelapukan. Jadi tadinya merupakan hamparan dari kapur yang kemudian oleh tenaga tetes hujan dia melarutkan kapur tadi, kemudian air itu masuk ke dalam. Pada dasarnya bentang lahan Kars itu adalah kaya akan air, tapi ada di keberadaannya yang keberadaannya ada di sulit, bawah permukaan air. Kemudian dikenal sebagai sungai bawah tanah itu. Itu sebenarnya kekasan dari bentang lahan yang dikenal sebagai kawasan Kars itu. Kita ya di Solo ini dikenal sebagai kawasan Kars Gunung Sewu yang tadi disebutkan membentang dari Imogiri sampai ke Pacitan gitu. Semuanya punya keunikan Pak, tidak hanya karena guanya, tapi itu adalah juga merupakan laboratorium dunia. Gunung Sewu itu sudah masuk ke referensi geologi di dunia ini. Ya, luar biasa. Kemudian bagaimana ini Bapak bisa mensikapi ya sebagai seorang geograf melihat satu sebetulnya kaya sumber daya, tetapi di situ sering mengalami bencana kekeringan. Ya, bagaimana Bapak merespon sebagai seorang geograf terhadap kekeringan tersebut? Dan saya baca di beberapa media massa Bapak melakukan pengabdian masyarakat di satu desa ya, tepatnya di Pucung, dan Bapak juga mendapatkan dana hibah pengabdian pada masyarakat untuk bisa membantu mereka menyelesaikan masalah kekeringan. Mungkin bisa Bapak ceritakan itu? Iya. Jadi pengabdian yang kami lakukan itu pengabdian yang melibatkan mahasiswa. Kita di Fakultas Geografi itu punya mahasiswa pecinta alam Giribahama yang aktif di dalam kegiatan penelusuran gua. Pada awalnya mereka dari kegiatan penelusuran gua itu yang merupakan kegiatan pengkaderan aktivis mahasiswa pecinta alam, kemudian menemukan sungai bawah tanah di desa Pucung itu. Mereka kemudian memetakan gua itu dan kemudian mengukur potensinya dan ternyata layak untuk dieksploitasi. Nah, kami selaku dosen Fakultas Geografi kemudian melakukan kerjasama dengan mahasiswa, dengan perangkat pemerintah, baik kecamatan, kabupaten maupun dinas-dinas terkait, untuk istilahnya dalam bahasa Jawanya nyengkuyung bareng. Bagaimana permasalahan kekeringan di desa Pucung itu bisa teratasi. Itu ya Pak ya. Jadi ada satu nilai lebih di sini, berarti ada satu sinergi ya. Ada satu sinergi antara kegiatan anak-anak pecinta alam, mahasiswa Fakultas Geografi UMS, dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Tapi sebelum dilanjutkan, ada yang mau lewat. Silakan.